karena pada saat ini kami semuanya bisa menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan melalui video, live streaming maupun juga secara khusus untuk Agape Youth Fellowship Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Karena itu ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka pada saat ini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya adalah Yabes Doma, kemudian yang memegang gitar sambil di depannya ada mic. Waduh, itu namanya Saudara Eben. Kemudian di samping kiri saya wanita paling cantik di tengah-tengah kami saat ini. Namanya adalah Saudari Iren. Kemudian keyboardis kita ada Mas Joni. Kemudian gitarisnya adalah Saudara Valen, kemudian bassnya adalah Saudara David, dan drummer kita adalah Saudara Alben. Dan pada saat ini kita ingin bersama-sama memuji memuliakan Tuhan meskipun di tengah pandemi corona, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai dan memimpin kita. Karena itu kita rindu untuk terus memuji memuliakan Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita karena banyak hal yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Segala kebaikan Tuhan selalu nyata sempurna memimpin hidup kita. Dia yang menjaga, Dia yang menyertai kita. Karena itu nyatakanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik. Katakan banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang memimpin kami di dalam setiap persoalan yang ada. Karena kalau bukan campur tangan pimpinan dan penyertaan, kami menyadari bahwa kami tidak mungkin ada sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami nyanyikan menjadi ucapan syukur kami yang terdalam karena segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hanya bersama-Mu Bapa, kami dapat lewati setiap persoalan yang ada. Dan perkenanan-Mu lah yang meneguhkan kehidupan kami untuk terus berharap hanya kepada-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan, kekuatan di jiwaku Adalah bersama-Mu. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Kau ada bersama kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
seperti pujian yang kita nyanyikan, bahwa anugerah Tuhan besar melimpah di dalam kehidupan kita. Kalau dipikir-pikir ya Iren ya, di dalam tengah-tengah pandemi corona ini, menurut Iren apakah Tuhan tetap menyertai Iren? Jawabannya pasti, karena tadi seperti pujian yang kita nyanyikan bahwa bersamamu Bapa kita melewati semua. Puji Tuhan. Iman yang kuat membawa kita bisa melewati semua. Kalau menurut Eben? Pastinya. Iya pasti. Kalau nggak pasti, ya nggak bisa sampai di sini. Oke. Jadi kalau nggak pasti penyertaan Tuhan, maka Eben merasakan bahwa dia tidak mungkin ada sampai di tempat ini. Oleh sebab itu kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Dia tidak pernah meninggalkan kita dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya, saat ini kita akan sharing bersama-sama, di mana kalau kalian lihat di tengah-tengah kita ada dua teman, yaitu saudara Eben dan saudari Iren, yang akan menjadi teman sharing kita bersama-sama. Dan itu juga harusnya menjadi perenungan kita semua. Di tengah pandemi corona yang ada, pasti ada pandangan-pandangan yang muncul secara khusus di media sosial, ada berita-berita hoax juga. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan yang pertama yang kita akan sharingkan bersama-sama, menurut Eben, menurut Iren, apa dampak dari virus corona, dan menurut kalian virus corona itu seperti apa? Nah, dimulai dari Iren dulu. Iya, virus corona adalah virus yang baru ya kan ya, dan penularannya itu cepat sekali. Makanya kita dirumahkan atau kita bekerja dari rumah supaya kita memutus rantai penularan. Nah, dampaknya kalau buat aku secara pribadi mahasiswa, aku harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan aku juga harus pelajarin tuh online class, terus semua tugas harus online. Ini kita juga sekarang lagi online. Nah, oke. Kalau Eben gimana Eben? Kalau saya tuh, menurut saya tuh COVID-19 tuh sangat berdampak bagi kehidupan kita semua ya. Dari sisi negatif sama sisi positifnya. Dari sisi negatifnya, COVID-19 ini tuh dapat membuat kita tuh kayak gak bisa keluar dari rumah gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa nongkrong sama teman-teman. Kemudian aku sebagai anak kuliahan harus dikit-dikit harus online, dikit-dikit gak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah itu harus wajib pakai masker. Kan kita sebagai anak kuliah kan kalau keluar tuh enaknya nongkrong, ya kan? Nah, kalau itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya tuh ada sisi positifnya dari dampak negatif COVID-19 ini. Jadi dampak positifnya tuh kita bisa mandiri dan kita tuh bisa mendapatkan luang waktu yang tidak kita buang sia-sia buat kita ngapain nggak penting, kayak ada acara nggak penting itu kita nggak usah peduliin. Itu sisi positifnya kita, jadi kita bisa dapat mandiri, ngerjain tugas mandiri, dan kita juga bisa berinteraksi dengan keluarga lebih dekat lagi. Oke, jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi kalau tadi kita belajar untuk yang namanya sistem online, bahkan juga kalau keluar rumah juga harus yang namanya pamitan, dan juga saat ini ada positifnya juga sebenarnya dari dampak virus corona. Belajar untuk bersih ya akhirnya. Belajar untuk bersih. Jadi kemana-mana termaksud kalau kita ke supermarket aja suruh untuk cuci tangan. Jadi ada sisi positifnya juga yang kita harus kerjakan, dan itu saya pikir jangan hanya pada saat corona ini saja, tapi juga harus dikerjakan di kehidupan terus menerus. Nah, pertanyaan yang kedua, di tengah keadaan dampak dari virus corona yang akhirnya ada pembatasan-pembatasan baik ke sekolah, termaksud di gereja, di persekutuan-persekutuan yang ada. Nah, hal-hal apa yang kalian kerjakan sehingga kalian bisa kerjakannya dengan hal yang positif, bahkan juga kalau bisa yang produktif. Kira-kira dari Iren, apa Ren? Ya, kalau aku sebagai mahasiswa atau kalian sebagai pelajar, kalian harus tentukan nih skala prioritas. Jadi dari berbagai macam kegiatan
yang ada satu hari itu kalian harus pilih mana yang harus segera dikerjakan nanti atau tunggu dulu. Nah jadi aku biasanya setelah selesai kuliah online, aku bersih-bersih rumah, aku juga lakukan hal-hal yang positif kayak baca buku, baca Alkitab, berdoa, sama lakukan hobi. Oke, jadi lakukan hal yang positif dan jangan lupa juga setiap hari tentukan skala prioritas yang ingin dikerjakan. Kalau Eben kira-kira apa Ben? Kalau aku tuh pertama sering bersih-bersih. Itu tadi kan ada sisi positifnya, bersih-bersih rumah. Kemudian aku bisa bantu teman-teman dari lewat online, kayak bantu nyari kenikmatan firman Tuhan. Kalau teman-teman kan pasti bosen kalau di rumah ngapain, terus aku ngirim firman Tuhan biar mereka tuh dapat tersampaikan gitu loh, biar mereka tuh gak ninggalin Tuhan gitu loh. Kemudian juga aku dapat bisa bantu orang tua dalam hal kayak cuci piring, cuci baju, masak juga. Oke, jadi ada hal-hal positif yang kita kerjakan di dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira di tengah keadaan pandemi corona yang tadi mulai dibatasi termasuk di dalam persekutuan-persekutuan yang ada, apa yang Eben, Iren lakukan termasuk kalian yang menyaksikan, apa yang kalian kerjakan sehingga iman kalian tetap terjaga? Karena tadi persekutuan-persekutuan yang biasa dikerjakan di dalam persekutuan kaum muda remaja maupun berjemaat di hari Minggu itu mau gak mau kita adakan secara online semuanya. Dan kalau orang malas ya akhirnya udahlah online ngapain sih gitu. Jadi abaikan online, sibuk dengan kegiatannya. Tapi kan kita mau belajar bukan hanya sembarangan, tapi belajar juga untuk gunakan waktu dengan baik dan benar. Nah kira-kira apa yang Iren, Eben lakukan termasuk kalian kerjakan ketika keadaan seperti ini sehingga iman kalian tetap terjaga? Kira-kira mulai dari Iren lagi lah, ladies first. Oke, kayak lagu ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, lagu sekolah minggu banget ya. ini. Terus kita juga bisa selain baca Alkitab dan berdoa, kita harus lakukan ya teman-teman. Selain itu kita juga bisa ikuti nih info-info terkini dari gereja kita masing-masing. Kalau ada live streaming, kemudian juga ada doa malam, kita bisa ikutin tuh. Gitu. Kalau Eben? Ya, kalau aku tuh ya pertama kalau pagi tuh ya berdoa, baca firman Tuhan. Kemudian jangan lupa bagi-bagi juga. Jadi kalau makan sendiri tuh jangan makan sendiri, kita harus juga bagi-bagi sama teman-teman kita. Jadi kita tuh aku nyari ayat firman Tuhan, kemudian cari gambar biar ayat firman Tuhan tuh gak terlalu, kalau tulisan aja kan bikin bosan. Jadi perlu gambar biar kalau dilihat, oh ini gambar nih bagus nih. Terus ada ayat firman biar lebih terberkati juga. Oke, jadi mulai pikirkan yang terbaik di dalam keadaan-keadaan seperti ini, termaksud baca firman Tuhan, doa setiap hari, karena kita ingin terus bertumbuh di dalam iman. Dan seperti yang tadi Eben bilang, bahwa kalau bisa kita bagikan, karena kan zaman sekarang kan media sosial gampang banget ya, ada di genggaman kalian gitu kan. Jadi ayolah bagi, jangan lupa, jangan hanya curhat soal perasaan hati yang galau gitu. Tapi kita juga harus belajar untuk sharing firman Tuhan di media-media sosial yang ada. Oleh sebab itu di dalam keadaan ini kita dituntut untuk belajar bijak. Karena itu saya mau bawa kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika tadi kita ingin hidup bijak, ternyata tidaklah menjadi hal yang bisa dikerjakan secara instan. Meskipun banyak mie instan dan hal-hal instan yang lainnya ya, tapi bukan berarti kalau pengen hidup bijak itu bisa terjadi secara instan. Perlu yang namanya proses, perlu yang namanya komitmen di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga di dalam kehidupan kita ketika kita tadi baca firman Tuhan, kita berdoa,
Biarlah firman itu yang mengisi kehidupan kita, memimpin kita, sehingga akhirnya kita memiliki pengertian yang benar. Dari pengertian kita yang benar, kita mulai bertindak yang benar, bahkan termasuk berkata-kata yang benar, hingga pada akhirnya segala persoalan kita dapat lewati. Karena kalau kita hanya ingin hidup baik, ternyata hidup baik itu nggak bisa berjalan begitu saja. Pasti akan muncul masalah, nggak usah cari masalah juga akan ada masalah datang sendiri. Tapi ketika kita hidup bijak, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena itu, kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan yang suci, karena dialah Tuhan dan sahabat di dalam kehidupan kita. Sungguh indah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia yang memimpin dan menyertai kita. Ketika tadi kita belajar tentang hidup yang bijak, kita juga belajar untuk mengingat akan segala pengorbanan Tuhan, sehingga kita tidak berjalani hidup ini sembarangan, tetapi kita belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, karena Tuhanlah sahabat yang sejati di dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang kita hidup tidak ikuti segala kehendak Tuhan, tapi kasih-Nya tetap nyata sempurna memimpin kita. Maka seluruh bisa membalas kesetiaan.
nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita belajar hidup dengan bijak, komitmen dengan penuh kepada Tuhan, dan sampai jumpa kembali di dalam persekutuan-persekutuan kita, baik di gereja IEF khususnya maupun di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.